sebuah angin lembut berhembus, lebih lembut dari sutra, jadi kayak angin AC gitu ya. Aromanya wangi, seperti misik, seperti kesturi. Dan tugas angin ini mencabut ruh orang-orang beriman, mewafatkan orang-orang beriman. Sampai orang yang imannya tinggal seberat biji sawi, seberat biji zarrah, seberat biji atom, ringan sekali imannya tapi ada, diwafatkan oleh angin itu. Sehingga kata Nabi, yang tersisa, yang masih hidup di muka bumi ini adalah syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, manusia-manusia paling jahat, orang-orang kafir 24 karat ya. Mereka akan melakukan aneka mungkarat, kemungkaran, sampai Allah takdirkan mereka lah yang mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Alhamdulillah, kita orang beriman tidak akan mengalami dahsyatnya kiamat. Kenapa? Karena sebelum itu Allah wafatkan kita baik-baik dengan angin lembut. Masya Allah Ta'ala. Makanya ada hadis lagi berbunyi, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali menimpa atas orang-orang yang paling jahat, orang-orang paling buruk, orang-orang kafir 24 karat. Nah, jadi umur umat Islam itu berakhir saat angin itu berhembus, Pak. Nah, jadi hadis ini meringkas perjalanan umat dari awal Nabi diutus, karena awalnya umat Islam kan hadir dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW, nabinya, namanya umat Islam, sampai berakhir angin lembut tadi. Ternyata kesimpulannya dari hadis ini, jumlah periode, jumlah babak, jumlah fase yang akan dialami umat Islam sepanjang sejarahnya secara total ada 5. Dan uniknya hadis ini, setiap fase, setiap babak, setiap periode dikasih nama sesuai dengan karakter sistem kepemimpinannya. Dan tahukah Anda bahwa kita yang hidup sekarang ini sudah berada di periode keberapa? Babak keberapa? Babak keempat. Masya Allah Ta'ala. Yang kata Nabi Muhammad SAW, ini kan bahasa Arabnya ya, kita lihat langsung terjemahannya. Babak keempat itu disebut babak mulkan jabriyatan, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Makanya saya katakan, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Tidak ada babak yang namanya lebih mengerikan daripada babak di mana kita hidup sekarang, Pak. Ini babak di mana umat Islam babak belur. That is reality. Itu realitas. Ya. Dan realitas ini tidak perlu kita ratapi, Pak. Kenapa? Karena ini sunnatullah. Ini hukum Allah yang berlaku dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Namanya sunnatullahnya apa? Namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan, masa kekalahan, masa kejayaan, masa keruntuhan dipergilirkan, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, takdir Allah, kita dihadirkan ke dunia ini, saya, Anda, kita semua, keluarga kita, di babak keempat perjalanan sejarah umat Islam. Babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Dan babak keempat ini adalah babak yang nantinya akan ada satu babak lagi. It's not the final chapter ya, ini bukan babak terakhir ya. Kalau kita sadar ini babak seperti apa hakikatnya, ya kan, kita rasanya pengen buru-buru meninggalkan babak keempat ini. Tapi masalahnya lagi-lagi jadwalnya bukan di tangan kita, di tangan Allah. Tugas kita adalah mempersiapkan diri supaya kita dipilih sama Allah menjadi para penjemput babak kelima yang terpercaya. Gitu. Jangan sampai kita di mata Allah ternyata dinilai sebagai para pembela babak keempat. Nauzubillah min dzalik. Babak yang kacau balau dibela-bela, Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, makin banyak sulitnya hidup kita, asalkan kita sabar, makin gede pahala kita, Pak. Makanya ada hadis tentang ahlul bala, ahlul musibah.
Orang-orang yang kena bala, kena musibah itu nanti di hari berbangkit diangkat posisi mereka sedemikian tingginya sehingga ahlul afiyah, mereka-mereka yang waktu di dunia senang, sehat ya, banyak kemudahan-kemudahannya, cuma bisa melongok gini, ngeliatin mereka makin naik, makin naik, makin naik. Sampai akhirnya saking tingginya posisi ahlul bala itu, ahlul afiyah ngomong apa? Ya Allah, kalau tahu begini, kembalikanlah kami ke dunia, biarlah kami mati dalam bentuk badan kami dipotong, dicincang-cincang dari daging yang kecil-kecil. Masya Allah ta'ala. Ya, bukan berarti kita harus berharap kena bala, Pak. Berharap kena musibah, Pak. Tidak. Cuman kalau Allah takdirkan kita hidup di era penuh bala, fitnah, ujian, musibah, sabarlah, Pak. Memang harus kita lalui, memang harus kita lewati. Sebagaimana Nabi dan para sahabat di Mekah harus melewatinya. Suatu hari Nabi lagi senderan di Mekah nih, sebelum hijrah nih, senderan di salah satu dinding Ka'bah. Datang sahabat namanya Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu. Sahabat ini punya majikan musyrik yang sangat fanatik dengan kemusyrikannya, sehingga Khabbab disiksa berulang kali. Caranya gimana? Disuruh memanaskan batu bara. Setelah panas, Khabbab disuruh buka bajunya, suruh tiduran di atasnya, Pak. Dia datang ke Nabi, dia bilang begini, ya Rasulullah, para sahabat engkau makin hari makin dahsyat mengalami penyiksaan. Apa ndak saatnya ya Rasul, engkau mendoakan keselamatan bagi mereka, pertolongan Allah bagi mereka. Ingat ya, Khabbab tidak minta lebih daripada itu. Khabbab nggak bilang gini, ya Rasul, para sahabat dianiaya, disiksa tiap harinya, apa nggak saatnya kita angkat senjata, kita lawan mereka? Enggak itu permintaannya. Permintaannya, apa nggak saatnya engkau berdoa minta pertolongan Allah? Tadinya Nabi lagi duduk santai, senderan, langsung duduk tegap, tatapan matanya tajam ke arah Khabbab dan berkata begini, ya Khabbab, belumkah datang kepada engkau berita tentang kaum beriman terdahulu, di mana mereka ditanam hidup-hidup, cuman kepalanya yang nongol dari ke permukaan bumi, lalu digergaji, kepalanya dibelah jadi dua. Mereka digaruk dengan garpu besar sehingga terkelupas daging dan kulitnya, terlihat tulangnya, tapi mereka istiqomah dalam keimanan mereka. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, Allah akan memenangkan agama ini sehingga seorang wanita, seorang diri mengadakan safar dari Hadramaut di Yaman menuju Masjidil Haram di Mekah ini, dia tidak takut dengan apapun di perjalanan kecuali dengan Allah dan dengan serigala yang mungkin menerkamnya. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian tergesa-gesa, kata Nabi. Masya Allah. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini sunnatullah, Pak, yang harus kita lewati. Ini sunnatullah, Pak. Dan karenanya saya mengajak kita semua ma'rifatuz zaman. Mari kita kenali zaman ini, Pak. Ini bukan zaman kita boleh fine-fine saja, Pak, mengikuti apa yang ditawarkan oleh mereka yang sedang diizinkan Allah mimpin dunia, Pak. No, ini zaman dimana kita harus kritis, sebagaimana kritisnya Nabi dan para sahabat, sekalipun resikonya besar waktu masih di Mekah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini adalah babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam untuk kemudian Allah serahkan ke pihak Barat, Eropa dan Amerika yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Ya. Dan ingat, kita memimpin dunia, Pak, umat Islam ini bukan setahun 2 tahun, Pak, bukan 10 tahun, 20 tahun, bukan 100 tahun, 200 tahun, Pak. 1342 tahun Hijriyah kita memimpin dunia ini, Pak. Masya Allah ta'ala. Bukan waktu sebentar, Pak. Jadi kita ini keturunan ya orang-orang yang sudah memiliki mentalitas kepemimpinan sebenarnya, Pak, umat Islam ini. Justru kita ini baru dicabut kepemimpinannya 100 tahun yang lalu. Dan kita sekarang 1442 Hijriah nih, Pak. 1342 Hijriah itu persis 100 tahun yang lalu. Kalau pakai hitungan Masehi, terjadinya 1924. Kita sekarang 2021. Kita sebentar lagi menjelang 97 tahun secara hitungan kalender Masehi tidak lagi memimpin dunia ini, tapi yang memimpin dunia Yahudi Nasrani. Nanti tanggal 3 Maret persisnya 1924 itu adalah hari dibubarkannya tatanan kehidupan berdasarkan iman dan tauhid, untuk kemudian berdirilah tatanan kehidupan yang kufur, yang syirik.